perempuan pasti akan menjadi seorang ibu, calon ibu, ibu yang memiliki surga di bawah telapak kakinya. Maka sayangilah ibumu karena kasih ibu sepanjang masa. Bersama kami di Curahan Hati Perempuan tidak hanya saya sendiri, lagi-lagi setiap hari tentu saja saya ditemani oleh psikolog kita yang baik hati, Mbak Roslina Ferauli. Apa kabar, Mbak? Terima kasih, Mbak Oki. Hari ini kita dengerin kisah lagi ya, Mbak? Iya, kita siap dicurhatin ya. Iya. Dan tentu saja Mbak Vera sudah kedatangan ibu yang cantik. Ibu Vini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Padahal ada masalah ya, Bu, tapi tetap cerah aja wajahnya. Baik, Ibu Vini, katanya dipisahkan dengan sang anak ketika anak berusia 4 tahun. Iya. Bagaimana kisahnya? Jadi itu tepatnya pada tanggal 24 Februari 2014. Di pagi itu izinnya mau diajak ke dokter. Saya bilang, oh oke, kalau mau dia ke dokter. Tapi sampai saya pulang, kok anak saya tidak ada gitu loh. Saya telepon ibu saya, "Ma, Arul udah pulang belum?" "Belum." "Loh, kemana?" gitu kan. Tadi kata diajak ayahnya ke dokter gitu kan. Pada saat itu saya tidak langsung pulang. Saya bersama teman saya langsung ke rumah sakit yang biasa kami datangi kalau memang kami sakit. "Bu, apakah ada pasien bernama Bapak ini bersama anak saya?" "Oh, nggak ada Mbak Vini, dari pagi nggak ada." "Emang kemana Arul?" gitu. "Nggak tahu kemana," gitu. Saya pergi lagi, akhirnya saya mendatangi lagi rumah sakit yang biasa dia datangi juga. "Pak, apakah ada pasien yang bernama ini?" "Oh, nggak ada Mbak Vini," gitu. "Apakah ada tadi dia ajak anak?" "Nggak ada." Akhirnya saya pulang kan, saya dengar, "Mah, kemana perginya Arul?" gitu. Apa mereka tadi dia izin?" "Oh, nggak ada izin, nggak ada apa, Arul nggak pulang." Pada saat itu saya kalut, saya mau cari kemana. Pada waktu itu sudah malam juga kan, kata mama, "Sudahlah nak, besok hari lagi cari gitu. Kamu capek pulang kerja, besok cari lagi gitu kan." Terus saya hubungin handphonenya, pada saat itu sudah diblokir semua. Baik, sudah tidak bisa. Bu, supaya kita runut dari awal ya Bu ceritanya, bahwa Ibu menikah di pernikahan yang kedua dengan laki-laki pilihan Ibu sendiri. Kemudian ketika di masa pernikahan terjadi konflik di dalam rumah tangga. Kemudian nanti kita akan sambung ke anak dulu, tapi boleh tahu dulu Bu, apa konfliknya dalam rumah tangga sampai si bapaknya ini memisahkan si Arul, anak Ibu yang masih berusia 4 tahun dari ibunya sendiri, dari Ibu Vini? Sampai saat ini tuh saya nggak tahu apa Mbak Oki. Tidak tahu, pada dasarnya sih memang ada prinsip yang memang tidak bisa lagi kami bersama-sama. Tapi dia pun tidak pernah komunikasi kepada saya itu apa. Padahal pernikahan sudah berlangsung. Sudah berlangsung ya lama ya, 5 tahun, sampai 5 tahun. Gitu. Ya. Saya tidak tahu alasannya apa gitu. Baik, Ibu sempat menceritakan salah satunya adalah perbedaan prinsip yang salah satunya adalah tidak terlalu akur dengan Ibu, tidak terlalu akur dengan pihak keluarga laki-laki. Boleh diceritakan maksudnya seperti sebenarnya apa? sih kalau sebenarnya yang tidak aku tuh dari pihak keluarga suami sebenarnya. Saya tidak tahu Ibu. Ya, saya tidak tahu apa alasannya. Tapi saya sebagai seorang yang sama ibu dididik untuk berbuat baik dan sopan, saya tetap menghormati keluarga suami lah gitu. Ibu, betulkah salah satu alasannya kalau saya lihat runut ke belakang dengan status Ibu yang dulu pernah menikah? Mungkin. Ada omongan-omongan seperti itu? Ada lah, kesannya tuh saya janda bohongan lah, status bohongan gitu. Padahal tertulis jelas bahwa pada saat menikah dengan yang kedua, status saya adalah janda dengan anak 1. Itu sudah diketahui oleh keluarga besarnya juga. Hanya itu aja sih. Sekarang memang tidak ada komunikasi, setelah itu nggak pernah ada lagi. Baik, jadi ketika awal menikah, pihak kedua belah keluarga itu setuju. Dan tapi kemudian terjadi konflik, ternyata sempat ada status Ibu itu diungkit kembali dengan gitu, status janda tersebut. Jadi gitu. itu salah satu yang membuat pihak keluarga dari laki-laki tidak suka dengan Ibu. Kemudian yang terjadi konflik dalam rumah tangga, Ibu sempat bercerita masalah ekonomi sang suami. Iya sih, tapi ya kadang-kala kan namanya suami istri harus ada keterbukaan satu sama lain. Tapi saya tidak pernah menuntut itu mutlak gitu, karena saya pun bekerja. Saya pikir selama masih saling menghargai, menurut saya tidak jadi masalah gitu loh. Tapi terkadang-kala ada yang istilahnya menurut saya nggak perlu juga saya ucapkan di sini ya, nggak etis lah gitu. Sebagai suami dan istri kan harus ada terbukaan, tapi itu tidak terjadi. Gitu. Akhirnya terjadi konflik sampai satu ketika Ibu menggugat cerai, betul? Iya, menggugat cerai pun atas kedua belah pihak, saya dan suami setuju. Ya oke, kita bercerai gitu. Tapi entah mengapa
komunikasi terputus sejak saat itu hingga kini. Saya nggak tahu sebenarnya dia maunya apa gitu. Setelah ibu menggugat cerai, kemudian suami datang ke rumah, tadinya sudah pisah rumah ya Bu? Iya. Kemudian suami mengambil anak ibu, padahal anak yang sangat dekat dengan ibu. Betul. Sedekat apa ibu dengan anak? Kalau sama Arul tuh ya, saya pulang kerja, saya cari dia gitu. Memang kadang-kadang memang dari dia bayi itu ada protek yang sangat besar suami kepada Arul untuk saya nggak bisa begitu dekat gitu. Tapi selama saya bisa mencuri waktu itu, saya ambil sebanyak-banyaknya untuk dekat sama Arul gitu. Kayak di Sabtu Minggu, suami kan Sabtu kerja, saya ajak dia berbincang, apa berkomunikasi gitu kan. Bermain, dia kan seringnya berkuda, kita berkuda bareng-bareng, jalan-jalan. Terus ya ke toko buku, saya ajarkan dia di Gramedia, ini Lona, ini A, ini B, ini C, seperti itu gitu loh. Kalau waktu mau tidur pun jam 1, jam 2 waktu ngantuk-ngantuk dia masih cerita-cerita sampai gini-gini pun saya layani gitu. Karena saya orang bekerja, terkadang kan waktu untuk anak tuh kurang gitu. Saya sadari itu. Jadi waktu saat pulang kerja lah saya luangkan sama si Arul itu gitu. Baik, saat sebelum pada akhirnya bapak sang suami ibu itu, atau mantan sekarang? Ya mantan suami ibu itu pada akhirnya mengambil anak. Pada saat itu, pada malam itu apa yang terjadi dengan Arul? Lebih dekat pada ibu kah, nangis kah, atau seperti apa? Sudah malam ada tanda-tanda? Iya, malam itu tuh ada tanda-tanda gitu. Dia tuh kan dia biasanya karena dia kan masih pakai pampers gitu kan. Saya bikinin tempat tidur yang nyaman, saya kasih guling kesayangannya dia, bantalnya dia, selimutnya dia. Saya di sisi sini, terus tiba-tiba dia ngusel-ngusel aja. Terus saya giniin lagi, ngusel-ngusel aja. Padahal sampai pagi hari karena harus bekerja, saya bangun, habis sholat subuh saya bangun, saya mandi, tiba-tiba dia nangis, geret-geret gulingnya ke kamar mandi. Bunda, gitu kan. Kenapa nak? Terus mau ikut bunda. Saya dekap dia. Ternyata mantan suami itu tiba-tiba langsung lari masuk pintu dapur, dia merebut Arul dari pelukan saya. Saya bilang, jangan seperti itu ngambilnya, kan bisa dengan pelan-pelan. Oh, di sini aja gitu kan. Terus dia sambil narik, rambut saya panjang itu, dia tarik sampai rontok rambut ibu karena tidak ingin berpisah itu sampai rontok gitu. Dan teman saya menyaksikan, dia pengen bilang, Kak, jangan seperti itu gitu. Karena dia bukan siapa-siapa kan. Pada akhirnya, ya, saya pikir juga saya tidak berpikir jelek gitu kan. Oh ya sudahlah, mungkin dia mau pengen bersama Arul karena dia lagi sakit gitu kan. Ya udah saya bekerja, saya bilang, Arul masih rewel nggak? Masih. Udah kamu gak usah khawatir, nggak apa-apa dia sama saya. Oke, terus di kerja pun saya SMS, gimana Arul? Saya tanyakan, nggak apa-apa dia ini, saya mau berangkat ke dokter. Udahlah, saat itu setelah jam 1 jam 2 lost contact. Itu bulan apa, tahun berapa Bu kejadian? 24 Februari 2014. Sampai hari ini belum ketemu dengan belum sama sekali. Sejak saat itu terputus sudah. Nggak dengar suara Arul, nggak dengar canda tawanya, nggak dengar panggilan bundanya, tuh saya sudah benar-benar nggak mendengar gitu. Ibu pernah sempat mencari suami ibu, mungkin susah dihubungi, tapi ada pihak keluarga lain kan? Saya coba mendatangi baik-baik. Saya bilang, Bu, saya mau ajak suami dan anak saya pulang gitu kan. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Secara hukum, secara agama kamu sudah terputus dengan suami kamu. Bu, kami belum bercerai gitu. Pengajuan pun baru, kami pun belum sidang. Saya bilang, tolonglah Bu, saya mau ketemu anak saya. Saya nggak tahu di mana anak kamu. Saya nggak peduli kamu, katanya. Haram najis kamu pegang-pegang saya. Saya langsung, ya Allah, saya bilang gitu kan. Dia seorang perempuan loh. Saya bilang, ibu seorang perempuan dan ibu mengerti agama gitu kan. Ibu tahu perasaan saya yang mengandung Arul Bu gitu kan. Saya melahirkan gitu. Saya nggak peduli, saya nggak tahu. Dia sampai udah juga kan, saya pikir astagfirullahaladzim. Terus akhirnya nenek itu pergi. Salah satu tantenya saya bilang, saya pegang tangannya, Tante, tolong beritahu di mana anak saya gitu kan. Saya mau bertemu sama anak saya. Saya nggak peduli, Tante. Kalau Tante yang mengalami seperti saya, tiba-tiba terpisah dari anak, apa yang Tante rasakan? Oh, lain soal. Saya nggak peduli, saya nggak mau tahu. Saya bilang, ya Allah gitu kan. Sebenarnya saya berhadapan dengan siapa gitu. Seorang perempuankah, seorang ibukah, atau siapa gitu. Tapi saya menahan air mata saya gitu. Saya tanya sama adiknya, Dek, tolong beritahu di mana Arul. Oh, saya nggak tahu Kak, saya nggak tahu di mana dia. Kakak coba aja hubungin, dia kan handphonenya rusak. Saya tahu dia punya handphone baru gitu. Apakah kamu nggak tahu nomornya? Nggak, saya nggak tahu. Karena kakak saya juga sudah miris mendengar saya diperlakukan seperti itu. Akhirnya kami pulang gitu kan. Kami pulang, saya bilang, Ma, saya juga tidak menceritakan secara detail kepada ibu saya kan. Ya besok kita ini aja Ma, cari lagi. Terus saya cari sampai pada bulan April itu saya ambruk. Karena setiap
setiap saya ada Sabtu Minggu saya mencari kemana, sampai ke wilayah Citerep, Bogor, Sentul gitu saya cari gitu kan, nggak juga menemukan gitu. Baik Bu, jadi sudah 1 tahun lebih tidak bertemu dengan Nggak Arul. bertemu sama sekali. Ibu, kita coba telepon salah satu anggota keluarga dari suami bernama Boleh. Ibu Rina. Iya. Ya, kita coba tanya di mana keberadaan Arul. Assalamualaikum Ibu Rina. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Siapa Iya. ini? Ibu Rina, kami dari Curahan Hati Perempuan. Saya Oki, Bu. Mbak Oki gini ya, Mbak Oki. Iya, Mbak Oki Bu. saya tahu Mbak Oki ini orang yang kenal agama. Jangan mau ditipu dong sama tipu keluarga begitu. Kami ini tahu siapa ini. Maksudnya tipu apa ya Bu ya? Bisa Ibu jelaskan? Dari awal pernikahan itu Vini sudah melakukan kebohongan ya, Mbak Oki. Sudah banyak. Kalaupun Budi membawa anaknya itu sama sekali tidak ada intervensi dari keluarga. Dia pernah datang ke rumah saya menginap kurang lebih selama 18 hari, itu aja. Selebihnya karena saya diteror sama Ambon, sama segala macam. Kalau nggak percaya, pihak RT sudah bersedia kok. Sudah ada bukti foto orang Ambon datang ke sini. Jadi semenjak itu Budi sudah nggak mau ngasih tahu alamatnya di mana lagi. Dia nggak mau merepoti keluarga, gitu aja. Jadi jangan ngadu domba deh, ya. Acara kayak begini kok TV, Masya Allah. Kok begini? Cuma satu saja Ngadu Bu domba yang ingin kayak ditanyakan begini. Bu. Bu, ada satu hal yang kami dari Curahan Hati Perempuan ingin tanyakan. Ya, anak Ibu Vini yang bernama Arul saat ini ada di mana ya Bu ya? Ibu? Halo? Halo Ibu. Baik, sudah terputus. Kita sudah mendapatkan informasi sedikit dari Bu Rina. Nanti mungkin Ibu bisa mengklarifikasi ya, menjelaskan. Terima kasih kepada Bu Rina. Untuk sahabat Curahan Hati Perempuan, jangan pergi kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap dalam Curahan Hati Perempuan.